Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairi man addal amanat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad wa ba'du. Sekali lagi ini baru jam 9:30. Gimana kalau kita nanti selesainya cukup jam 10 saja, tapi waktunya yang kita rubah jadi waktu Indonesia bagian barat. Insyaallah ya. Gimana cukup Pak? Sebentar. Insyaallah. Kalau dapat izin dari Bapak Kepala Rasulullah bolehlah insyaallah. Kita tidak lama-lama Ibu-ibu, Bapak-bapak. Pada satu saat ada orang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang mengantarkan aku masuk surga. Masya Allah. Nabi mengajarkannya, membimbingnya sedikit. Baik, tolong ya membaca Al-Quran satu hari satu juz, sebulan khatam sekali. Tiba-tiba orangnya menjawab, ya Rasulullah, saya sibuk ya Rasul, nggak sempat baca satu hari satu juz. Mungkin tugasnya masing-masing ya. Rasulullah nggak marah. Rasulullah tidak marah, tapi Rasulullah senyum. Kemudian baik, dikasih amalan yang lain. Bacalah Al-Quran, Hamim yang ada di dalam surat. Dalam Al-Quran ada 7 surat yang dimulai dengan Hamim. Ternyata surat 7 ini dilihat, ya Rasulullah suratnya panjang-panjang, ya Rasul saya sibuk. Bapaknya saya menjadi guru, saya menjadi itu, mungkin sibuk ya, Masya Allah ya. Rasulullah nggak marah lagi, senyum. Akhirnya Rasulullah sabda, baiklah bacalah surat pendek-pendek. Baik ya Rasulullah, mulai surat apa? Dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Dilihat, ya Rasulullah kok 4 juz ya Rasul. Subhanallah. Ini maaf Bapak ya, minta surga tapi nawar terus. Subhanallah ya, nawar terus ini, Masya Allah. Rasulullah nggak marah juga. Akhirnya baiklah bacalah surat Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat apa ya Rasul? Zalzalah. Subhanallah. Karena hanya satu surat, senang sekali. Langsung dia pulang, takut ditambah. Subhanallah ya. Sampai di pintu Rasulullah bersabda, dakhalal jannah. Orang ini dijamin masuk surga. Saya bingung ibu-ibu, bapak-bapak, saya bingung. Apakah hanya surat Zalzalah saja mengantarkan orang masuk surga? Saya cari, ketemu di dalam tafsir Ibnu Katsir, betul. Rasulullah bersabda, siapa yang hafal surat Zalzalah, siapa yang mengamalkan surat Zalzalah, dia dijamin masuk surga. Bahkan hanya satu ayat. Seandainya enggak semuanya, satu ayat saja sudah cukup, apalagi satu surat, yaitu firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Artinya pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Semua yang ada di bumi ini direkam oleh bumi. Karena itu sekarang kita baca semuanya surat Zalzalah. Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa masuk surga. Amin. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna
rabbaka awhalaha yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tolong saya minta dibaca nanti setelah sahur. Ibu menghadap kiblat, baca 3 kali dengan terjemahannya. Tolong Bapak baca 3 kali dengan terjemahannya. Saya yakin hati kita akan tergerak. Jadi dengan yauma idin tuhaditsu akhbaraha, sekarang ini maaf ya, tadi tarawih shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, shaf keempat semuanya direkam oleh Ibu. Siapa yang membaca Al-Qur'an direkam oleh Ibu. Kalau habis tarawih agak haus Pak ya. Siapa yang minum dapat pahala. Silakan. Subhanallah. Silakan Pak, Ibu silakan Bu, subhanallah, silakan. Ini direkam oleh Ibu, subhanallah, direkam oleh Ibu, masya Allah. Silakan. Bismillah semuanya, bareng Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan apa tangan kiri? Nah, tangan kanan apa tangan kiri? Ayo, yang kiri pindah tangan kanan semuanya. Bismillah. Bareng Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Direkam oleh bumi. Siapa yang makan kemudian membaca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, subhanallah, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, makannya lezat, dosanya diampuni. Masya Allah. Ayo, mau nggak nih doanya nih? Siapa makan, habis makan berdoa, makanannya lezat, nikmat, kemudian badannya sehat, dosanya diampuni. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi, bersama-sama. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nanti tolong Pak Ustadz dituliskan Pak Ustadz, masya Allah. Kita enak ya, ada Ustadz kita, tinggal nanti beliau ngerekam aja, masya Allah ya. Sekali lagi bersama-sama ikut saya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Insyaallah Allah yang memberikan makanan yang lezat tanpa susah payah. Ini tadi nggak ikut. Siapa yang nyediain pisang goreng jaminan masuk surga? Subhanallah. Ini tadi siapa ya? Masya Allah ya. Yang ini apa namanya? Ini apa namanya? Oh, Masya Allah ya. Subhanallah ya. Nih, sempit ya, Masya Allah. Yang bikin siapa? Alhamdulillah, kita doakan masuk surga ya. Tolong besok bikin lagi. Subhanallah ya. Dan ini direkam oleh bumi. Siapa yang baca Quran direkam oleh bumi. Siapa yang berbuat baik direkam oleh bumi. Bahkan kemarin infaknya dapat berapa direkam oleh bumi. Ini yang menyebabkan orang tidak berani berbuat dosa. Oleh karena itu mungkin nanti melalui street gini sekolah kita, bagaimana kita kirim surat kepada KPK. Subhanallah ya. Disuruh baca surat Zalzalah semuanya ya. Semuanya suruh baca Zalzalah, tidak ada yang berani korupsi. Subhanallah. Mengapa? Karena direkam oleh bumi. Jadi jamaah sekalian, baca Quran direkam oleh bumi. Nonton sinetron direkam juga, subhanallah.
Pas senyum direkam oleh bumi, pas marah direkam juga. Masya Allah. Pernah marah? Oh, Masya Allah ya. Mulai hari ini nanti minta maaf sama istri Pak. Subhanallah, alhamdulillah. Ini baik. Ini surat Zalzalah. Kemarin sedikit saya singgung ibu-ibu. Siapa yang punya cita-cita, apapun cita-citanya, kalau dia membaca doanya Nabi Yunus akan dikabulkan dan akan sukses. Siapa yang punya problem, apapun problemnya, problem kita pasti banyak, kalau membaca doanya Nabi Yunus, insya Allah diberikan jalan keluar. Siapa yang belum mempunyai keturunan, mohon kepada Allah dengan doanya Nabi Yunus, insya Allah akan diberikan keturunan. Siapa belum dapat jodoh, subhanallah. Ini yang pakai baju hijau siapa yang jodoh? Subhanallah. Masya Allah ya. Masya Allah. Sudah punya? Udah, jangan Pak, jangan ya, sudah, Masya Allah ya. Membaca doanya Nabi Yunus. Siapa yang punya hutang, membaca doanya Nabi Yunus. Siapa yang sakit, membaca doanya Nabi Yunus. Problem apapun, seandainya ada ibunya yang sakit, tolong bacakan doa ini. Kalau ada anaknya yang sakit, tolong bacakan doa ini. Kalau kita sendiri yang sakit, doa ini, yaitu doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bersama-sama 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Supaya lebih mantap, saya sampaikan kisah teladannya. Nabi Yunus berdakwah di Suriah yang sekarang sedang perang itu. Nabi Yunus berdakwah di Suriah. Ternyata umatnya, rakyatnya tidak mau ikut. Dia lihat pengajian, nggak mau. Diberi nasihat, nggak dengarin. Subhanallah. Akhirnya Nabi Yunus itu marah. Sampai Nabi Yunus tinggalkan rakyatnya, kaumnya ditinggal. Zaman dahulu jamaah sekalian, kalau ada orang kabur, kalau naik kendaraan, kendaraannya itu bisa oleng. Kalau naik kapal, kapalnya bisa oleng. Pas naik perahu, perahunya penuh dengan penumpang. Subhanallah, baru mulai jalan kurang lebih ada 100 meter dari pantai, tiba-tiba perahunya itu oleng. Semua mengatakan ini pasti ada orang kabur nih, pasti ada orang kabur ini. Subhanallah, akhirnya satu harus dikorbankan, dijeburkan ke dalam laut. Nggak ada yang mau. Akhirnya diundi, siapa yang dapat undian nanti dia harus menjebur sendiri, kalau tidak mau akan dijeburkan. Ternyata yang dapat undian adalah orang yang paling ganteng, orang yang paling berwibawa, yaitu Nabi Yunus. Subhanallah, tukang perahunya bilang, jangan beliau, yang lain saja. Subhanallah, jangan beliau. Ternyata nggak ada yang mau, beliaunya mau jebur, nggak boleh. Diundi lagi, tadi undiannya dari kanan, sekarang undian dari kiri. Diundi, subhanallah, muter, ternyata keluar nama beliau lagi. Kemudian mau jebur, nggak boleh. Diundi lagi dari tengah,
Subhanallah, diundi, ternyata yang muncul nama beliau lagi. Maaf ya, dengan begitu sedih beliau menjeburkan diri ke tengah laut. Subhanallah, di tengah laut jamaah sekalian. Ternyata baru kurang lebih 5 menit datang ikan, langsung disambar oleh ikan, ditelan ikan. Beliau hanya mikir, ya Allah, pasti saya mati kalau tidak engkau dapat memberikan pertolongan kepadaku, ya Allah. Udah, pikirannya beliau pasti saya mati, pasti saya mati. Logika manusia pasti mati. Berapa hari? 3 hari 3 malam di tengah laut di perut ikan. Beliau hanya menangis, merintih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 hari 3 malam, alhamdulillah ikannya kepanasan, ikannya nggak kuat. Akhirnya Nabi Yunus dimuntahkan di pantai, sudah nggak punya tenaga sama sekali, gerak pun nggak bisa. Subhanallah, terik panas seperti kemarin di Tokyo. Subhanallah, kalau hari ini tadi kan kayak nggak panas ya, Masya Allah ya. Kemarin anget ya, Masya Allah. Jangan bilang panas Bu, apa? Anget. So, kalau hari ini sejuk. Subhanallah ya. Jadi kemarin agak sedikit anget, mungkin Nabi Yunus subhanallah kena sinar matahari tidak bisa gerak. Alhamdulillah Allah tumbuhkan ada tanaman labu yang daunnya agak lebar itu loh, yang isinya kuning, yang bisa jadi kolak. Itu apa namanya? Walu, itu bahasa Inggris itu, subhanallah ya. Jadi walu, subhanallah ya. Labu yang kuning untuk kolak. Subhanallah, dengan izin Allah tumbuh daunnya yang agak lebar-lebar menutupi Nabi Yunus dari sengatan matahari. Tapi Nabi Yunus masih belum bisa jalan. Allah kirimkan kijang datang. Nabi Yunus dikasih susu kijang oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mulai kita anggap aja ya, seakan ini susu kijang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, enak juga susu kijang, Masya Allah ya. Subhanallah, alhamdulillah Nabi Yunus diberikan kekuatan oleh Allah, pulang ke kampung Nawawais di Suriah. Alhamdulillah, rakyatnya jumlahnya 100.000 lebih, seluruhnya masuk Islam. Ini diterangkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 ya. Surat Al-Anbiya ayat 87, Allah berfirman, "Wa kadzalika nunjil mu'minin." Demikian pula kami selamatkan orang mukmin yang memperbanyak baca doa ini. Berapa kali? Tolong yang banyak. 10 kali, 50 kali, 100 kali, sambil gendong, sambil masak. Subhanallah, tolong membaca doa. Sekali lagi bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masing-masing saya nggak nanya, pasti punya problem. Pasti kita punya problem semuanya.
Tapi kalau kita, tolong ya, jangan sedih. Berdoa ini saja. Dengan doa ini, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Jangan begini, saya sudah baca 100 kali tok masih begini. Jangan begitu, nambah lagi aja ya. Baca lagi. Itu selain dapat pahala, dosa kita diampuni, dan insya Allah problemnya, cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamnya mati ya. Subhanallah. Ternyata masih jalan terus. Subhanallah. Bisa nggak kita matikan sebentar aja? Subhanallah. Bisa saya tambah satu lagi Pak? Boleh Pak ya? Ibu? Dua, boleh satu aja. Ibu boleh saya satu lagi Bu? Nggak boleh? Boleh. Masya Allah. Gimana kalau kita izin sama orang Lamongan? Masya Allah. Yang istrinya Lamongan angkat tangan. Subhanallah. Masya Allah. Satu kampung Pak dengan saya, ketemu di sini. Masya Allah ya. Bisa nggak saya minta pecel lele? Subhanallah. Alhamdulillah. Lamongan itu terkenal tuh pecel lele sama soto Lamongan. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Ini kisah lagi nih. Boleh kisah lagi? Boleh ya. Jam 9 pagi, waktunya orang ke kantor, waktunya orang ke ladang, waktu orang kerja. Ternyata ada Abu Umamah itu masuk masjid. Maaf, duduknya begini. Coba lihat saya duduknya. Duduk begini ini sedih atau senang? Duduknya coba ya. Coba lagi lihat. Kebanyakan uang sampai uangnya di Masya Allah ya. Kebanyakan foto ya. Jadi ternyata jamaah sekalian, Rasulullah masuk dia nggak tahu. Kemudian Rasulullah menyampaikan salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget yang memberikan salam Nabi. Ditanya, ada apa kamu jam sekian kok di sini? Jawabannya nih, tolong ya. Humumun wa duyunun ya Rasulullah. Kami sedih, hutang jatuh tempo. Subhanallah. Jadi orang Pak kalau punya hutang, tolong masuk masjid. Subhanallah. Mengapa? Yang hutangnya, yang nagih nggak berani masuk Pak. Subhanallah. Ternyata dia masuk masjid, kemudian merenung tadi itu. Akhirnya ditanya ke Rasul, maukah aku berikan doa? Jika engkau amalkan dan kamu serius, pasti Allah akan berikan rezeki, kamu bisa segera bayar. Jawabannya, mau ya Rasulullah. Nah, sekarang saya nanya pada Bapak Ibu, mau apa tidak diberikan doa, mudah-mudahan hutang kita terbayar semuanya. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Masya Allah. Pak Arman nggak mau. Subhanallah. Karena nggak punya hutang. Subhanallah. Alhamdulillah. Akhirnya diberikan doa. Doanya ada ini. Banyak sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ada 8 penyakit. Kalau satu saja orang kena penyakit ini, dia tidak akan sukses. Satu saja, apalagi sampai 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Minal hammi. Ham itu susah. Kalau ada orang susah, subhanallah,
nggak bisa kerja. Apalagi ditambah dengan wal hazani dan sedih. Maaf ya, di Surabaya Bu, mudah-mudahan ada rumah kebakaran. Ada rumah kebakaran, ternyata jamaah sekalian karena sedih, karena dia duka cita, subhanallah, ternyata motornya dikeluarkan. Alhamdulillah selamat. Barang-barang berharga dikeluarkan, bantal dikeluarkan, alhamdulillah. Tapi ada yang ketinggalan, anaknya sedang tidur. Oleh karena itu, tolong ya, kalau menghadapi sesuatu jangan sampai kita sedih. Kita hadapi dengan senyum. Karena apa? Ini takdir Allah. Kalau kita hadapi dengan tenang, fa insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Ini jangan sampai, mengapa sih ada orang bunuh diri? Uangnya banyak, bunuh diri, ya. Segala sesuatunya, minum apa namanya? Minum baygon. Ada orang kaya raya, tapi nggak tenang pikirannya. Makanya saya doakan, mudah-mudahan Bapak Ibu hidupnya tenang, uangnya banyak. Amin. Subhanallah. Badannya sehat, uangnya banyak. Amin. Uangnya banyak, anaknya soleh solihah. Subhanallah, ya. Masya Allah. Anaknya banyak, uangnya banyak, istrinya solihah. Masya Allah. Uangnya banyak, suaminya soleh. Subhanallah. Amin, amin ya. Ini kayaknya soleh semuanya, Masya Allah ya. Ada ibu-ibu di Jakarta, suaminya itu gajinya 500.000 rupiah, rumah kontrak, kos-kosan 1 kamar, mesin cuci nggak punya, nyuci berdua. Subhanallah, nikmat. Jadi istrinya hanya per bulan dikasih 500.000 rupiah, nyuci bareng. Pas enak-enak nyuci, suaminya bilang, "Ma, ini kalau ada minuman teh kayaknya enak." Subhanallah, istri gak banyak ngomong, langsung bikin teh. Subhanallah. Kemudian kalau ada gandengannya pisang goreng. Subhanallah, subhanallah, pisang goreng enak. Subhanallah, nikmat. Jadi nyuci itu gak terasa, berdua bareng. Uang 500.000 tapi bahagia luar biasa. Tahun berikutnya gajinya naik 1,5 juta. Masya Allah. Tapi gaya suaminya udah berbeda. Mana tehnya? Aduh, dibentak-bentak. Subhanallah. Istrinya dikasih gaji berapa? Belanja 1,5 juta tapi dibentak. Subhanallah. Bikin teh sambil nangis. Subhanallah. Sudah begitu, mana kok pisang gorengnya? Subhanallah. Bentar, sambil nangis. Subhanallah. Tahun depan gajinya 5 juta. Subhanallah. Dibeliin mesin cuci. Tapi setiap pulang piring melayang. Subhanallah, ya. Piring melayang marah. Nah, saya mau nanya ibu-ibu, enak mana Bu? Gaji 500.000 tapi kita disayang, nggak dibentak-bentak, daripada 5 juta tapi dibentak-bentak? Milih mana? 5 juta yang tidak dibentak-bentak. Subhanallah, ini luar biasa. Ibu-ibu pinter. Kalau nggak pinter nggak bisa sampai tuh. Subhanallah. Jadi pinter sekali ya. Bapak dengar ya. Jadi maunya ibu-ibu itu dikasih gaji yang banyak dan disayang. Subhanallah ya. Betul Pak Arman. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Ini orang Serpong. Subhanallah. Salam ya sama Bu Atut. Subhanallah. Ini orang Serpong yang paling baik. Putranya berapa Pak? Beliau putranya baru 1. Saya doakan minimal 11. Amin. Amin. Subhanallah. Masya Allah. Pasti istrinya senang. Subhanallah. Senangnya apa? Dikasih belanja dan gak pernah dimarahi. Subhanallah. Dari kemarin saya berbuka sama beliau itu, saya mau nambah karena beliau senyum terus. Subhanallah. Katanya Ustadz kayak Amrozi. Subhanallah. Masya Allah. Baik.
Ibu-ibu milih yang mana Bu ya? Saya doakan hidupnya bahagia dan jangan ada yang bertengkar ya antara suami istri. Saya doakan putra putrinya sehat walafiat semuanya ya. Keluarganya sehat walafiat semuanya. Syaratnya satu, saya doakan semuanya yang di sini S3. S3, subhanallah. Masih kuliah ya? Masya Allah. S berapa sekarang? S2, masih kurang satu lagi sebenarnya. Jadi saya S1, S2, S3, amin ya. Yaitu salam, senyum, sapa. Subhanallah ya. Jadi saya doakan S3 semuanya, amin ya. Jadi saya kemarin udah cerita, tadi ibu kan dari Malang Bu ya. Masya Allah ya. Ibu dari Malang ini masih keluarganya Pak Asim Muzadi Bu ya. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti saya dikirimi apel Malang. Subhanallah. Malang. Tolong yang mulai hari ini S3 semuanya S3. Salam, senyum, sapa. Demi Allah orang yang model begini hidupnya bahagia, hidupnya enak dimanapun berada di tengah kota, berada di kampung, sampai berada di pinggir hutan. Kalau kita salam, senyum, sapa, subhanallah, nikmat luar biasa. Karena itu, Masya Allah, Bapak sudah doktor S3 Pak ya, subhanallah, Masya Allah ya. S3 ya, Pak Kepala Sekolah S3, subhanallah, alhamdulillah. Saya dari kemarin melihat Pak Pardonnya, subhanallah, senyumnya yang saya nggak tahan, subhanallah, alhamdulillah. Maaf Pak ya, alhamdulillah ya. Dan ini kita kembangkan Pak ya. Dan ini diajarkan oleh Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Siapa yang senyum kalau ketemu kawannya, ini shadaqah. Insyaallah. Bisa kita mulai shadaqah sekarang? Tolong lihat kanan kiri, subhanallah. Masya Allah, lihat Masya Allah. Silakan Masya Allah. Silakan bisa lihat kanan kirinya, Masya Allah. Alhamdulillah, ini betul-betul nikmat luar biasa. Dan ini yang diajarkan oleh Islam, supaya kita memahami bahwa Islam itu adalah cinta damai, cinta. Baik, kita akhiri saja dengan doa bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi semua ingat ibu kandungnya. Di mana ibu kita? Mungkin sekarang ini sedang tarawih. Alangkah senangnya jika ibu bisa tarawih. Namun sangat sedih kalau ibu sakit tidak bisa tarawih. Mungkin ibu sedang rukuk, sujud mendoakan kita yang ada di Tokyo. Ya Allah, tolong berikan kesuksesan semua anak-anak kami yang ada di Tokyo ya Allah, yang ada di Jepang ya Allah. Doa ibu diterima oleh Allah, doa ibu makbul. Kita doakan ibu kita, mudah-mudahan ibu selalu diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ibu ingat anak-anak kita. Ketika berbuka ibu nangis, di mana cucu kami? Di mana anak? Tolong kalau bisa, sekalipun lewat SMS, tolong setiap hari SMS kepada ibu yang isinya minta doa dan minta ridhonya, minta restunya. Siapa yang minta restu pada ibunya, demi Allah dia akan bahagia dunia akhirat.
Siapa yang mengecewakan ibunya, demi Allah dia akan sengsara sekalipun uangnya banyak. Ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya ya Allah yang hadir di tempat ini selalu ingat ibu yang mengandung, yang melahirkan kami, yang gendong kami, yang nyuapin kami. Alhamdulillah ya Allah, ibu sekarang sedang tarawih di masjid ya Allah. Mudah-mudahan ibu selalu memberikan sehat walafiat ya Allah. Siapa yang pernah mengecewakan ibunya, ini dosa besar. Dosa besar. Jangan ada yang mengembalikan kata-kata yang melebihi perkataan ibu. Allah berfirman, faqul lahuma qawlan karima. Tolong kalau bicara dengan ibu dengan pembicaraan yang menyanjung ibu, yang menghormati ibu. Jangan ada di antara kita kemudian pernah bantah ibunya. Semuanya tolong ingat ayahnya. Di mana ayah kita? Jika ayah sehat, alhamdulillah. Bagaimana kalau ayah sedang sakit? Ya Allah, kami jauh di timur dunia ya Allah, di negeri matahari terbit ya Allah. Ayah dalam masih berbaring di atas ranjang ya Allah, selalu menanyakan kepada kami, nak, di mana kakak? Ibu, kakak masih di Tokyo, Bu. Apakah nanti lebaran pulang, nak? Mudah-mudahan Pak, Ibu, kakak nanti bisa pulang. Siapa yang pernah mengecewakan ayahnya, siapa yang pernah mengecewakan bapaknya, ini adalah termasuk dosa besar yang menyebabkan Allah murka. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung ridho ibu bapak kita. Tolong mulai hari ini minta restunya, minta doanya. Minimal kita SMS kepada mereka. Alangkah senangnya ibu tidak membaca tapi dibacakan oleh adik kita, dibacakan oleh keponakan kita. Semuanya anak-anak kita doakan, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang bermanfaat ya Allah. Jangan ada anak kami yang menjengkelkan bapak ibunya ya Allah. Jika di antara anak kita ada yang sakit, tolong didoakan. Doa ibu, doa bapaknya dikabulkan ya Allah. Ya Allah, sembuhkan anak kami ya Allah. Mudah-mudahan anak kami Engkau berikan sehat walafiat ya Allah. Bahkan di antara orang tua banyak yang mengatakan, ya Allah, lebih baik kami yang sakit ya Allah, jangan anak kami ya Allah. Tolong kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan sehat walafiat, anak soleh solehah, dan semuanya sukses sekolahnya, kuliahnya, pekerjaannya, jodohnya. Kita doakan semuanya. Mudah-mudahan anak kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kita akhiri dengan doa Nabi Yunus 3 kali bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita tidak bosan-bosannya semuanya salaman ya, bapak-bapak dan bapak-bapak, ibu-ibu dan ibu. Silakan.